saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustofa Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Paiman panik. Paiman Raharjo maksudnya. Lulusan SMP yang ngaku profesor, punya kios di percetakan atau kios percetakan di Pasar Pramuka Pojok gitu kan. Setelah WA Roy Suryo dan minta maaf kepadanya, tiba-tiba juga jajaran media malam tanggal 3 Juli beberapa hari yang lalu, pemirsa, tahun 2025 menerima pesan WhatsApp dari mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo yang meminta agar media berhenti membahas isu ijazah Jokowi yang dikabarkan dicetak di Pasar Pramuka. Ya, Paiman menyebut kekhawatiran soal potensi terganggunya para relawan sedulur Jokowi di Jakarta jika pemberitaan terus berlanjut, dan pesan itu sudah barang tentu memicu kontroversi. Ya, kenapa dia harus mengkhawatirkan potensi relawan sedulur Jokowi bergejolak? Ya, karena ketika relawan-relawan itu mungkin tidak mendapatkan jatah wakil menteri atau mungkin menjadi komisaris dan lain sebagainya, menyimak dengan seksama perkembangan terbaru dari ijazah Jokowi yang katanya juga pernah dilihat oleh Paiman, ya sebetulnya wajar sekali sih Paiman melihat ijazah Jokowi, ijazah asli dari Pasar Pramuka Pojok kan begitu. Cuma minta itu ijazah dibawa ke Gajah Mada, ketemu Pratikno, dibahas gimana supaya ijazah ini diakui oleh Gajah Mada. Kan karena Widodo itu maunya Insinyur Jokowi itu dari Gajah Mada, bukan dari Papua atau dari pedalaman NTT, enggak, dari Gajah Mada. Dan inilah yang membuat kemungkinan kalau memang akhirnya nanti ganti rejim dan ada rejim yang berani mengurus tuntas tentang ijazah Jokowi ini, yang bikin kacau pendidikan di Indonesia karena para pemalsu ini, ya. Kalau dia menjadi pegawai di DKI Jakarta, pemirsa, MRT atau apa, terbukti ijazahnya palsu, langsung dipecat, ya kan? Itu. Jadi memang ijazah palsu, uang palsu, ya. Polri saja kalau palsu, jadi ada orang ngaku menjadi anggota Polri kemudian nyetop memeriksa kendaraan yang ada, oh langsung digampar itu sama Polri yang asli. Kenapa? Pasti merugikan. Hanya Mahfud MD aja yang tidak bisa melihat itu. Ya, nah ternak-ternak Jokowi, bukan ternak-ternak lah ya, sedulur Jokowi yang tidak mendapatkan bagian dan dia ada otaknya, pasti bergolak. Ente ternyata Paiman menipu gua ya. Kalau digitukan gimana? Ya kan? Jadi ini memang tampaknya membuat panik Paiman. Apalagi dia profesornya itu, pemirsa. Itu ternyata Betor Suryadi itu pernah kedatangan tamu yang mengaku sebagai konsultannya Paiman. Ya.
Tetapi kenapa dia menjadi rektor itu diberhentikan? Bukan berhenti ya, diberhentikan. Karena apa? Ijazahnya diduga palsu. Jadi mungkin pengalaman melihat Jokowi kok aman-aman saja membuat itu di pasar pramuka, dia ikut-ikutan gitu loh. Sebetulnya agak lucu juga sih. Sudah lama dia hanya lulusan SMP, kejar menjadi tukang sapu, kemudian sampai bisa mendapatkan gelar profesor. Itu sebetulnya karir yang aneh gitu loh. Ya, rata-rata orang yang punya gelar profesor itu sekolahnya tingkat perguruan tinggi itu mentereng dulu, ya, bukan UT, bukan apa gitu loh, ya. Nah ini ternyata ini kecemasan dan menurut saya perlu dihadirkan itu Pak Iman di forum-forum atau bahkan perlu diperiksa ke polisi. Tapi kita sudah tentu tahulah hasilnya kayak apa gitu kan. Tetapi ini menjadi luar biasa, ya, karena pesannya terhadap media justru mencurigakan. Sama seperti WA-nya kepada Roy Suryo yang sebelum ditanggapi ternyata malah minta maaf gitu kan. Nah, jangan-jangan ini juga karena kepanikan kalau misalnya sedulur Jokowi itu relawan Jokowi, pemirsa. Mungkin jumlahnya banyak yang juga belum mendapatkan bagian akan geruduk Pak Iman, ya. Dan memang akhirnya pesan tersebut langsung memicu kontroversi. Banyak pihak menilai langkah Pak Iman sebagai bentuk intimidasi terselubung terhadap kebebasan pers dengan kemungkinan memobilisasi relawan sedulur Jokowi sebagai alat untuk menghadang pemberitaan. Maunya seperti itu. Tetapi kalau relawan Jokowi yang tidak dapat bagian, ya, kemudian malah menuding, "Man, Pak Iman, ente menipu gua." Gimana coba? Mampus lo, Man. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.